93,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DP Mania, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi di Inspirasi dan Mandiri ya. Sepertinya Inspirasi dan Mandiri kali ini agak-agak berbeda vibes-nya ya DP Mania. Karena di segmen kali ini Nurul bakal ngobrol sama Gen Z, ini yang di sebelah Nurul. Terus juga ada ini generasi berapa ya? Gen X. Gen X ya. Oh, milenial dong ya. Nggak di atasnya milenial dong. Masa sih? Gen X. Oh, Gen X Gen ya. X, milenial, baru Gen Z. Gen Z. Oke. Jadi pagi ini di FM ini kita mau ngobrolin dalam rangka menuju peresmian patung inspiratif di Bukit Soeharto, POV Pak Harto di mata Gen Z. Ya, dari kemarin kita sebenarnya udah sounding juga di FM-nya kalau misalkan nanti di tanggal 8 Juni 2024 ada acara peresmian patung Pak Harto di daerah Badegan, Ponorogo, tepatnya di kawasan wisata Bukit Soeharto. Nah, sebelum ke sana kita mau ulik secara sejarahnya juga, kenapa sih ada patung Pak Harto di sana gitu kan. Terus juga Yayasan Dan Mandiri bakal meresmikan kawasan wisata ini. Jadi pagi ini Nurul mau ngobrol sama dua narasumber. Yang pertama ada Frederick Ghazali, penyuka sejarah dan konten kreator Gen Z. Kita sapa dulu. Pagi, Al. Ya. Panggilannya Al ya? Iya, Al aja. Panggilannya Al. Jadi Al ini Gen Z. Kita sama-sama Gen Z loh. Oh iya. Walaupun aku Gen Z-nya agak-agak perbatasan gitu ya. Bukan ya. Kalau Al ini kan Gen Z yang mau masuk kuliah ya? Iya. Tahun ini. Tahun ini kuliah. Terus juga narasumber Nurul satu lagi ada Mas Arya Baja, kreatif digital dan mandiri dan konten kreator Gen X. Oh benar Gen X ya. Pagi. Pagi, apa kabar? Baik. Baik ya. Alhamdulillah baik. Terus juga di sini DFM Mania kita ada live di TikToknya DFM. Kita juga ada live di TikToknya Dan Mandiri ya, Mas Betul, Baja ya. TikToknya Yayasan Dan Mandiri, @Yayasan Dan Mandiri, dan juga ada di Instagramnya @damandiri. Ya, di sini banyak banget kameranya. Ya, jadi live streaming pagi ini banyak banget kamera. Kita live. Kita juga streaming, DFM Mania bisa dengerin kita streaming. Terus juga kalian bisa gabung di siaran pagi ini. Kirimkan pertanyaan boleh ke WhatsApp atau juga dari live di kolom komentar. Kalau ke WhatsApp kirimnya ke nomor 0811 99 10 34. Nah, kita mau ngomong sama Al dulu nih. Al. Boleh. Kamu kan anak Gen Z ya? Iya. Apa sih yang paling kamu rasakan hidup di zaman yang katanya informasinya serba cepat gitu? Gampang nyari tahu sih ya. Sekarang tuh kalau pengen tahu suatu tinggal buka Google atau tinggal cari kan sekarang ada ChatGPT itu sekarang kan. Oh, gitu. sekarang jadi, iya. Ya, jadi bisa buat belajar juga gampang, apapun dapat. Ya tinggal buka Google, cari yang source kredibel yang bagus, terus kita baca, oh ternyata ada ini gitu. Jadi kita nyari apa-apa tuh gampang gitu. Iya. Belajar aja nggak harus dari buku gitu. Setuju sih. Belajar aja bisa dari komputer gitu, bisa dari HP gitu. Jadi menurut aku ya itu sih satu hal yang menurut aku privilege dari Gen Z. Gitu. Itu dampak positifnya. Tapi pasti di balik itu ada tantangannya juga dong, Al. Ya nggak sih? Oh iya, tantangannya tuh gimana menurut kamu? Tantangannya sih globalisasi ya. Kadang tuh sosial media tuh ngebuat orang tuh seenaknya sendiri gitu loh. Kayak semisal komen-komen tuh hal-hal yang nggak penting gitu loh. Iya sih. Iya, lagi banyak anonim gitu ya, bisa pakai akun anonim terus ngomong apa gini-gini. Padahal kayak suatu hal tuh yang nggak harus lo komenin gitu. Iya. Yang harusnya tuh itu suatu hal yang ya udah emang nggak mutu aja gitu, bukan suatu kritik yang membangun gitu. Itu yang jeleknya di situ. Terus juga sekarang tuh orang tuh banyak ngikutin di sosial media, misalnya yang lagi ngetren ini nih, ngetrennya misalnya ada tren ini langsung ngikutin, FOMO gitu ya. Padahal tren tersebut tuh nggak bagus-bagus banget juga gitu loh. Iya sih, kadang kita nggak bisa ngefilter ya. Iya, terus banyak yang suka ikut-ikutan lah kalau misalnya ada apa gitu pokoknya. Gitu lah kayak gitu. Hoax juga pada hoax tuh ya. Ya. Nah ini kita sebelumnya DFM Mania Al ini adalah penyuka sejarah. Jadi dia ini mau masuk kuliah juga ya Al ya. Iya. Pasti ngambil jurusan sejarah. Sejarah. Nah kita mau tanya juga nih ke Al, walaupun sebenarnya Al Nurul juga
di zamannya di eranya Pak Harto kita belum lahir nih Al. Belum. Oke, Iya, masa paling belum. muda nih kita. Iya. Jangan tersinggung ya Mas ya. Cuma saya udah lahir. Oh iya benar, makanya ini kita nanti Bener. mau konfirmasi sama Mas Baja. Iya, Kita iya. tanya sama Al dulu. Iya, benar. Walaupun kita belum lahir, Al kan di zaman itu kan kita tahu ada Orde Lama, ada Orde Baru. Yang kamu tahu tentang itu apa Al? Mungkin dari dua era itu peristiwanya kali ya. Kayak dulu di Orde Lama tuh ada agresi militer, ada kejadian G30 SPKI, ada apa? Tadinya Indonesia menjadi Indonesia Serikat, dulu kan pernah kejadian tuh. Iya. Jadi aku tuh belajarnya mungkin di sisi-sisi peristiwa-peristiwanya kan kita nggak ngerasain juga ya. Jadi Iya benar. lebih ke landmark historial gitu lah yang aku pelajarin gitu. Okay. Kalau Orde Baru sih ya ini sih lebih sama juga peristiwanya apa kan sama yang sampai sekarang masih kita rasain juga ada kan pertama kali pemilu diadakan. Iya, itu kan Orde Baru ya. Terus juga peluncuran Palapa itu kan juga Orde Baru. Jadi ya itu sih yang aku tahu dari dua era itu. Jawabannya itu lah DV Mania sangat sejarah ya. Tapi kalau menurut Mas Arya Baja apa aja nih? Mungkin yang lebih spesifik kali ya kan di masa itu. Di eranya ngalamin Orde Baru ya. Kalau Orde Lama enggak juga sih. Gen X itu pas kebetulan kalau di eraku itu aku di pertengahan. Jadi lahirnya di 70-an gitu ya. Jadi kalau yang tadi Al bilang kalau Orde Lama ya memang yang kita tahu landmark atau peristiwa-peristiwanya aja, cuma ngalamin enggak. Kalau Orde Baru ngalamin. Pemilu betul pertama kali diadakannya di Orde Baru betul. Terus juga adanya teknologi yang mulai terbangun gitu ya kayak satelit Palapa itu kan ada di era Orde Baru sebelum ada era internet ya. Wah, canggih banget udah punya satelit kita kan gitu. Kita udah punya satelit, ada TV gitu kan udah mulai canggih dulu. Soalnya ngalamin eranya tuh waktu itu masih ini Nurul. Saya tuh masih ngalamin era kita cuma ada hiburan tuh radio. Ngalamin dulu tuh ya. Radio. Cuma radio itu bener-bener wah kita bisa dengerin sama teman-teman tuh ngumpul dengerin radio. Berarti penyiarnya artis doang itu ya? Parah. Harus jadi selebriti dulu. Oh iya dulu ya. Radio di era itu ya. Terus mulai transisi ada era TV hitam putih dulu. Hitam putih terus akhirnya berwarna gitu. Jadi memang kalau yang aku rasain sih kalau di Orde Lama nggak terlalu gimana-gimana. Tapi di Orde Baru cukup ngalamin karena kebijakan-kebijakan pemerintahan di era itu ngerasain gitu ya kayak dulu dolar murah gitu kan. Artinya kita beli apa-apa harganya masih oke lah. Stabil ya. Stabil gitu. Pasca reformasi baru mulai terjadi kejadian-kejadian ekonomi yang memang akhirnya sampai sekarang masih bisa kita rasain gitu. Kayak gitu. Jadi memang kayaknya generasi Nurul sama generasinya Al kayaknya memang cuman denger ya. Jadi tapi memang yang keras sampai sekarang ya itu. Kalau nggak ada satelit Palapa B2 mungkin nggak akan ada seperti sekarang ya. Internet dan lain-lain kita ngerasain seperti sekarang nggak ada mungkin. Karena sebelum berkembang emang harus ada pencetusnya dulu gitu kan. Yang paling aku rasain sih sebetulnya di era itu kita punya waktu itu bangga banget soalnya kebetulan aku kan sekolah di STM penerbangan. Jadi dulu bangga banget punya Pak Habibie gitu karena dia pernah bikin pesawat CN235 di Indonesia gitu. Itu produksi Indonesia beneran gitu. Jadi kayak wah itu juga salah satu peristiwa yang wah keren ya Indonesia punya pesawat gitu di era itu gitu. Di era itu ya. Mungkin aku waktu itu seumur Al ya. Mungkin masih lebih kecil dari bawah Al gitu. Wah gitu. Wah keren. Jadi amazed banget waktu itu ya. Banget gitu. Oke. Al, menurut kamu nih sebagai Gen Z gitu ya, seperti apa sih sosok Pak Harto yang kamu tahu gitu? Kan apa kita kan Gen Z kan nggak tahu sosok beliau dengan baik ya. Nggak bertemu langsung gitu. Nggak pernah lihat dia ngomong di TV juga gitu kan. Mungkin pernah dia ngomong di TV pas aku ada tapi kan nggak dia kan udah nggak menjabat lagi jadi presiden gitu. Jadi suatu hal yang aku dengar soal beliau tuh ya pasti dari orang-orang yang hidup di zaman dia gitu. Pasti kan banyak opini tentang beliau kan, ada yang baik ada yang buruk juga gitu loh. Jadi ya nggak ini sih aku tuh beliau tuh lebih ke apa ya netral sih. Nggak yang oh lu ini gini nggak yang suka juga tapi juga nggak yang nggak suka, lebih kayak ya udah gitu tahu aja gitu ya gitu. Terus tapi kalau misalnya yang soal beliau reformasi tahun 98 kan
itu kan suatu penting juga tuh kan ya, itu Iya, penting iya. di sejarah penting kan. Jadi harus tahu juga sih gitu. Kenapa terjadi reformasi pada 1995 tuh dia emang beliau ngapain sih gitu. Itu Mm-mm. satu hal yang penting harus kita tahu gitu. Jadi sosok beliau tuh ya Iya netral sih sih. aja sih. Mungkin tepatnya ini kali ya. Kenapa dia waktu itu ada di saat reformasi itu? Kenapa sih? Ada apa sih gitu? Iya, Mungkin anak-anak Gen Z taunya itu ya. taunya itu, Kali ya. Mm-mm. taunya itu. Iya sih. Pasti Dan kalau misalnya anak Gen Z tahu Pak Soeharto, oh ya reformasi gitu. Iya. Pasti Iya, itu, iya, iya, pasti benar-benar. itu. Melekat dua itu tuh. Melekat dua itu. sama biasanya yang kita tahu nih di pelajaran sekolah biasanya Pak Harto itu bapak pembangunan gitu kan atau bapak yang paling lama memerintah di Indonesia Betul, gitu kan betul, yang betul. pembangunan sangat apa ya namanya terstruktur gitu kan ada Hmm. swasembada pangan gitu. Kalau menurut Mas Arya Baja di mata Gen X seperti apa sosok Pak Harto? Pak Harto orang yang atau sosok yang progresif. Ya dia punya pemikiran yang maju. Di Mm-mm. masanya dia punya Mm-mm. pemikiran yang maju. Eh, Kalau dibilang bapak pembangunan, iya karena memang banyak juga hal-hal yang akhirnya disempurnakan oleh dia saat setelah kepemimpinannya Pak Soekarno. Gitu ya. Artinya Pak Iya. Soekarno lebih banyak membangun waktu itu mendirikan landmark-landmark kayak GBK, Monas itu kan eranya Pak Soekarno gitu ya. Nah sama Pak Soeharto ditata lagi tuh dengan benar tuh waktu itu. Terus juga kebijakan-kebijakan ekonominya juga waktu itu juga termasuk yang cukup stabil ya gitu. Iya. Dan kayaknya kalau di era sekarang Pak Jokowi sering belusukan, di era Pak Harto lebih belusukan lagi tuh dulu tuh. Di Mirip-mirip ya. masanya, kalau di kepala kita era itu ya zaman Gen X tuh kita inget banget ada program khusus di TVRI dulu tuh, Nurul. Mm-mm. Namanya Kelom Pencapir. Nah Nah, itu, iya benar. inget ya, abang ini pernah denger ya waktu Pernah itu. dengar. Nah beliau tuh turun tuh ke pedesaan, ke sawah ya, dialog langsung dengan petani dan lain-lain. Ya memang dia gayanya kayak gitu, walaupun dia militer ya. Dia cukup, dia kan punya pengaruh penting di era Orde Lama untuk menumpas waktu itu ya revolusi dan lain-lain, menumpas G30 SPKI dan lain-lain. Cukup ini ya punya kekuatan gitu, punya power. Tapi saat dia menjadi presiden banyak banget hal-hal yang sifatnya humanis yang dia lakuin gitu ya. Lepas dari kontroversinya dia misalnya ada apa perihal mengenai dia begini, dia begitu, tapi sebetulnya kalau dari seperjalanan yang ada ya Indonesia dengan 32 tahun dia menjabat banyak perubahan sih gitu. Lepas dari kondisinya setelah masa dia menjabat sekarang terjadi banyak perubahan juga ya itu udah meneruskan apa yang dia bangun sebetulnya. Oke. Itu sih Nurul kalau menurut aku sih. Jadi udah kelihatan ya POV Gen Z sama POV Gen Gen X. Jadi kita ada perbandingannya gitu ya Mas ya. Benar. Yang satu menjawab, yang satu lagi mengklarifikasi apakah Betul. seperti itu gitu Betul. kan. Sebenarnya apa sih Al keresahan kalian atau yang kalian butuhkan? Bukan yang kalian, yang kita butuhkan berarti ya. Iya. Yang kita Kan butuhkan. seangkatan nih. Iya, sebagai Gen X gitu. Apa sih yang harus Gen Z ya? Apa Gen yang Z. kita butuhkan gitu? Yang kita butuhkan sekarang itu adalah pendidikan sih. Pendidikan ya? Pendidikan sih. Karena kan kemarin sempat ada isu UKT naik. Iya, kemarin iya, benar. lagi rame tuh Mas. Lagi rame. Jadi belajar tuh privilege sekarang gitu. Jadi menurut aku itu penting tuh. Pendidikan tuh salah satu hal yang penting. Karena banyak banget orang-orang tuh sekarang nggak bisa berkuliah gitu karena mahal gitu. Jadi kan kayak kasihan ya teman-teman kita gitu aja sih. Tapi satu lagi nih Al, yang menurut aku ya, yang paling kita butuhin itu sebenarnya arahan karir kita tuh kemana gitu. Karena sekarang tuh yang banyak yang terjadi sekarang itu banyak angkatan kerja, tapi mereka ini nggak sesuai sama requirement pasar kerja gitu Mas. Gitu kan, misalnya sebenarnya dibutuhkan di bidang ini nih Mas, tapi yang banyaknya di bidang ini, misalnya di bidang itu. Jadi kurang sesuai. Jadi sebenarnya harus ada pengarahan yang tepat ya. Iya. Ya emang itu tantangan sih. Maksudnya kayak kita dari generasi X ngelihatnya gitu. Kalau kita kan punya di atas kita kan baby boomers. Iya, benar. Baby boomers ya, artinya banyak juga tuh hal-hal yang kita lihat di baby boomers menjadi privilege, di era kita juga menjadi privilege. Di eranya kalian juga milenial dan Gen Z juga menjadi privilege. Nah, makanya orang yang bisa sekolah di era Gen X itu hebat banget karena dulu sekolah juga nggak gampang gitu kan. Bisa dulu zamanku tuh UMPTN ya, artinya kita mau masuk perguruan tinggi negeri tuh saingannya se-Indonesia. Iya. Gitu kan, berat banget gitu. Nah sekarang juga berat,
tapi jadi lebih berat gitu karena ada jalur prestasi, ada jalur nilai, ada jalur mandiri gitu-gitu. Nah, itu kan walaupun dibuka peluangnya tapi tantangannya juga berat gitu. Apalagi tadi Nurul nyampein, iya sih sekarang juga lapangan pekerjaan juga nggak segitu gampangnya juga gitu. Artinya memang generasi kalian kayaknya generasi Z tuh memang dipaksa atau memang diarahkan untuk gimana caranya menciptakan pekerjaan sendiri. Makanya kan banyak konten kreator, banyak influencer, banyak karena Gen Z itu emang arahnya kayaknya udah ke sana tuh, bikin pekerjaan sendiri, bikin sesuatu yang dia suka dan akhirnya jadi pekerjaan dan menghasilkan. Seharusnya begitu ya Mas ya? Harusnya begitu. Oke, terus juga Gen Z ini nih, Mas Arya dan juga Al, nggak jauh-jauh sama yang namanya healing. Nah sih dikit-dikit healing gitu. Bener. Menurut kamu Al, kamu paling suka healing kemana? Healingnya ngapain gitu? Aku sih nggak harus ke tempat ya, nggak harus kayak ke gunung atau ke pantai, nggak harus. Yang penting itu sama teman-teman atau sama orang-orang yang aku suka main aja gitu. Kayak ngobrol sama apa Didi gitu, atau nggak main sama teman-teman, keluar nongkrong gitu tuh udah healing gitu loh. Dan itu nggak harus jalan-jalan juga sih gitu loh. Jadi ya mungkin untuk aku healing itu ya nongkrong. Quality time lah ya, intinya nggak harus kemana-mana, yang penting quality time. Ketemu sama orang-orang yang nyambung, healing. Iya, itu penting sih tuh. Iya. Nah, di segmen kali ini nih, mungkin kita bakal lebih banyak bahas tentang peresmian patung Pak Harto, gitu ya, Mas Arya Baja ya. Nah, ini kan bakal dilaksanain nanti peresmiannya di tanggal 8. Ya, 8 Juni. Nah, itu bakal diresmikan oleh pihak-pihak mana aja, Mas Arya? Oh ya, kalau yang sudah terinformasikan, memang nanti akan hadir ya berbagai unsur yang bakal ada di lokasi nanti di Bukit Soeharto di Badegan, Ponorogo gitu ya. Mungkin dari yang paling utama ya Yayasan Dan Mandiri ya, dari Pak Ketua sampai jajarannya gitu, terus juga yang pasti keluarga, dari keluarga Pak Harto sendiri gitu ya. Kemudian juga tokoh masyarakat, juga pemerintah daerah, kayak Bupati bakal confirm datang sih, Bupati Ponorogo ya, bakal hadir gitu, dan beberapa tokoh masyarakat yang memang diundang sih sebetulnya. Jadi cukup, kayaknya bakal ramai banget sih Nurul di hari itu tanggal 8 itu, karena memang selain peresmian patung di sana juga kan, itu kan tempat wisata ya. Betul. Jadi kayaknya banyak juga, pas itu kan hari libur juga, Sabtu, jadi kayaknya bakal rame pengunjung umum plus sama undangan yang memang akan hadir sih. Nah, katanya juga DFM Mania itu bakal terbuka untuk umum, untuk yang ceramahnya ya, di nanti, malam harinya. Betul, itu kan pas bertepatan dengan ulang tahun ya, hari lahirnya Pak Harto gitu. Jadi memang malamnya tuh akan ada pengajian akbar lah bisa dibilang ya gitu ya, pengajian akbar yang akan dipimpin oleh beberapa pemuka agama juga, seperti ada beberapa Gus yang hadir di situ gitu, juga keluarga yang memang dituakan juga sih hadir di situ gitu. Oke. Tapi Al, kamu tahu nggak di Bukit Soeharto ada patung Pak Harto? Sempat dengar ya, tapi belum pernah nyari tahu dengan detail sih. Gitu. Tapi kalau misalnya tahu kenapa ada nama Bukit Soeharto itu tahu, karena kan beliau pernah datang ya pada tahun 1978, beliau kontribusi di situ, makanya dinamakan Bukit Soeharto, dan itu salah satu apresiasi masyarakat setempat ya terhadap beliau gitu. Jadi ya tahu segitu doang sih, tapi kalau ke sana belum pernah. Oke, selengkapnya mari kita tanya Mas Baja. Itu Mas, kenapa ada patung Pak Harto di sana? Iya, karena ya betul tadi yang Al sampein, memang itu apresiasi dari masyarakat yang memang merasa bahwa saat Pak Harto datang di tahun 1978 itu kan memang di sana kering ya, gersang ya, begitu datang ke sana, terus dia langsung mencanangkan program penghijauan, reboisasi gitu, dan itu sampai sekarang terasa tuh hasilnya gitu. Jadi itu yang memang akhirnya apresiasi yang sampai sekarang diberikan oleh warga atau masyarakat yang ada di Badegan, Ponorogo gitu. Sebetulnya patungnya udah ada 2 di sana, cuman ini kayak penyempurnaan lagi sih Nurul, karena mungkin yang lama udah agak
agak jelek ya karena cuaca dan lain-lain. Jadi harus diganti sama yang baru lagi. Sebetulnya udah ada 2 sebelumnya gitu. Ada 2 Ada 2 patung sebelumnya di sana. di sana, dan ini sekarang kayak yang 2 diganti sama 1 yang baru ini karena udah ya cuaca, terus juga mungkin secara artistik lebih sempurna yang sekarang gitu. Oke, berarti sebenarnya peresmian patung ini DFM Mania bukan membangun patung yang baru, Bukan. tapi untuk menyempurnakan patung Menyempurnakan yang patung. sudah Betul. ada agar lebih merepresentasikan Pak Harto. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Tapi Mas Baja ini kan sebagai content creator ya. Mm-mm. Aku boleh tanya-tanya ya. Boleh dong. Ini sebagai content creator apa sih Mas kendalanya? Sebetulnya gini, definisinya content creator itu kalau buat aku sendiri, Nurul, itu orang yang terlibat baik secara di depan layar maupun di belakang layar, ataupun di depan mic atau di belakang mic. Kan content creator kan bisa materinya kan macam-macam outputnya. Bisa cuma podcast audio aja, bisa juga ada visualnya gitu ya. Nah kalau aku kebetulan ngerasa bahwa aku tuh sama Al punya konten namanya Ngobrol Bapak Anak. Jadi kita selalu bikin konten, cuma memang tantangannya kalau dari kita berdua, bukan secara umum ya, menyatukan waktu kita berdua untuk duduk bareng dan merekam sesuatu aja itu udah tantangan tuh, yang pertama. Terus yang kedua, memilih materi. Jangan sampai materinya membuat kontroversi gitu. Harus ada opini-opini yang akhirnya bisa diterima oleh publik dengan cara yang clear aja sih gitu. Jangan sampai menimbulkan sesuatu yang kontroversial dan akhirnya membuat backfire buat kita atau bumerang buat kitanya. Terus yang ketiga, yaitu ada informasi kalau nanti Komisi Penyiaran akan membuat undang-undang baru nih. Iya benar. Aku udah baca. Betul. Juga jadi sih. apa-apa kita harus verifikasi dulu, Iya, Nur. Nah, menurut aku sih ini tantangan sih. Gitu. Menurut aku sih ini tantangan sama Al berdua, karena ketika nanti kita mau bikin apa-apa harus verifikasi dulu ke KPI. Kebayang nggak tuh? Itu kan kayak badan sensor. Iya, kita benar. mau ngomong apa gitu. Sedangkan kalau dibatasi ya buat kita konten kreator nggak eksplor dong. Benar. Pemikiran dan lain-lainnya gitu. Apalagi kan pendekatannya beda ya kalau ke anak muda dari segi bahasa, gesture, topik. Betul. Itu. Gitu. Kalau di radio mungkin di radio konvensional seperti DFM mungkin masih bisa kita jaga lah. Tapi kalau di YouTube, di streaming gimana coba? Karena kan kabarnya nantinya nggak cuma di TV sama di radio doang kan, tapi di semua platform sosial media. Semua platform gitu kan, kebayang. Tapi Al, apa sih yang bikin kamu interest atau tertarik sama dunia content creator? Ngomongnya sih, aku suka nanggepin suatu kalau ada isu ini, aku suka tuh ngasih opiniku situ. Jadi kan kalau misalnya sendiri mah kayak ibarat mah cuma unek-unek doang ya. Tapi kalau misalnya unek-unek direkam kan lucu juga gitu. Iya sih. Iya kan, kalau misalnya ada baca apa di Twitter nih, ya apaan sih gini gitu. Kan kalau misalnya opini itu direkam kan lucu juga gitu. Tapi kan kalau sekarang kata Didi kan bakal ada sensor gitu ya. Jadi kayak ya bukan unek-unek lagi tuh mah. Jadi bikin skrip itu mah. Oh iya benar. Iya. Benar, jadi bikin scripted semuanya gitu. Terstruktur ya. Iya. Dari openingnya. Kadang kan kalau misalnya bikin konten gitu kan ya cuman ya asal ini enggak demen nih soalnya ada gini gitu. Speak up-nya kan jujur ya gitu. Jujur, iya. Langsung gitu, jadi langsung gitu kan. Kalau misalnya mesti minta izin dulu mah bikin ngetik dulu, sama aja namanya bohong. Gen Z banget, sama aja bohong. Iya, tapi Mas Baja, apakah semua orang bisa jadi content creator? Apa orang-orang tertentu aja yang punya karakteristik tertentu gitu? Semua orang punya kemampuan untuk jadi content creator. Karena menjadi content creator kan juga nggak harus selalu artikulatif secara verbal kan, Nurul. Iya. Bisa aja dia memang jagonya pantomim. Justru itu unik ya. Unik kan gitu, artinya semua orang punya kemampuan itu, tinggal milih mana yang kira-kira memang cocok sama dia gitu kan. Jadi jangan paksakan menjadi content creator yang harus misalnya menggunakan verbal atau public speaking. Nggak usah, macam-macam bisa kok. Masak emang perlu ngomong? Masak aja, kasih lihat. Iya betul. Gitu misalnya, atau hal-hal yang sifatnya menari juga kan nggak perlu verbal ya. Gitu. Jadi bisa di teks, bisa diketik misalnya. Jadi semua orang bisa jadi content creator. Betul. Mau itu Gen Z, Gen X, generasi apapun. Baby boomers pun bisa jadi content creator. Banyak loh sekarang. Coba lihat status WhatsApp. Betul. Orang tua kalian. Orang tua semua.
Ya ibu-ibu gitu ya. Iya, benar. Mungkin juga ya itu dia ya. Mungkin juga kalau dilihat sekarang ini kan ya ini sih Nurul, maksudnya yang perlu kita sepakatin adalah ketika kita merasa kita mampu untuk menjadi konten kreator, ya sebetulnya selektifnya kan udah dari awal. Kita Iya. mau milih tema kan pasti juga udah udah dipikirin gitu ya, jangan sampai yang tadi aku bilang menimbulkan kontroversial, mengandung sara, itu kan janganlah gitu. Ya jadi kayak mau diatur lagi ya tadi Al bilang, ya scripted dong, terus gimana? Iya. Gitu. Akhirnya orang jadi males buat membuat lagi sesuatu gitu kan. Gitu sih. Makanya itu jadi tantangan ya, Tantangan jadi banget. challenge-nya. Dan juga Deveman-nya kalau konten creator di zaman sekarang tuh bukan sekedar hobi aja ya Mas ya. Bener. Tapi jadi profesi, Jadi profesi. bahkan menambah lapangan kerja. Bener. Semenjanjikan apa sih Mas? Konten Semenjanjikan itu. Semenjanjikan itu. Artinya walaupun aku sama Al membuat konten ngobrol bapak anak itu orientasinya bukan bisnis ya. Memang kita pengen punya dialog yang bisa direkam suatu ketika anaknya Al bisa lihat, iya dulu Al tuh punya ya sama bapaknya sebuah konten. Tapi sebetulnya semenjanjikan itu. Kenapa? Karena ketika kontennya berkembang, brand pasti akan look up, pasti akan ngelihat Nurul. Artinya nempel deh tuh influencer untuk brand. Ada kopi di depan mejanya dan lain-lain. Terus monetizing. Iya. Ya artinya YouTube akan memberikan reward berupa pundi-pundi uang gitu, yang memang kalau misalnya di atas sekian ribu subscriber atau sekian ribu viewers akan menghasilkan. Kemudian lagi ditambah lagi kalau misalnya kita manajemennya bener nih, ya kita lihat contoh-contoh podcast-podcast yang berhasil ya, kayak punya Corbuzier atau punya teman-teman tema dan lain-lain. Itu mah udah jadi bisnis banget gitu. Iya. Jadi semenjanjikan itu. Ekosistemnya udah terbangun soalnya, Nurul. Mau jadi penulisnya, mau jadi editornya, mau jadi semuanya menghasilkan. Yang pastinya butuh orang juga ya kan? Lapangan pasti. Kerja lagi. Banget. Bener. Oke, gitu Devemania. Mungkin kalian tertarik gitu kan masuk di dunia konten creator. Ini nggak ada batasan usia loh. Nggak ada. Ya. Kita udah sampai di segmen terakhir nih Mas Baja dan juga Al. Tadi menarik topik kita sebelumnya ya tentang dunia konten kreator. Tapi kan tantangan pertamanya nih kalau kita pengen jadi konten kreator, kita udah ada modal nih, udah pede nih gitu kan, bikin video, bikin konten gitu. Tapi kan tantangannya gimana caranya biar banyak yang nonton, biar naik. Itu seperti apa? Nah, Mas Baja? Itu emang butuh satu perjalanan khusus ya, artinya perjalanan proses yang memang harus di develop oleh si konten kreatornya sendiri gitu. Artinya sosial media itu sangat berfungsi banget tuh untuk woro-woro bahasanya ya, memperkenalkan bahwa gue punya konten nih sekarang nih gitu ya. Terus emang harus bawel apapun yang bisa menjadi platform untuk promo harus dipakai. WhatsApp status kayak Telegram kayak apapun semua harus di-share tuh. Kalau memang segitu niatnya mau mempromosikan konten lo gitu kan. Terus juga ditambah lagi yang paling umum ya pakai ads ya. Artinya ketika Instagram kita atau X atau Facebook atau apa yang mau kita pakai ya kita boost dengan ads, karena di situ nanti kan langsung tertuju ke algoritma orang yang memang mau kita sasar ya gitu. Oh ya, gue mau konten gue ditonton sama orang yang umurnya sekian sampai sekian gitu kan. Nah itu kan lewat ads bisa diatur tuh. Itu ngaruh banget gitu. Jadi bawel lah kalau mau menjadi konten kreator di platform apapun gitu, Nurul. Kalau nggak bawel ya nggak akan orang tahu. Gue nambahin. Iya boleh dong. Al mau ngomong gemes ya. Gemes dia. Sebenarnya yang paling penting itu personality. Ini beda point of view nih kalau Al nih. Iya ya. Ya kan yang ketonton kan konten kreator tuh sekarang yang live streaming ya. Ini boleh sebut nama kan? Silakan aja sih. Kayak Windah Basudara gitu kan. Dia itu gede karena personality dia tuh lucu. Gitu. Karakternya lucu. Dia dan sama orangnya baik. Gitu. Dan jadi dia tuh main game ditonton, padahal dia main game, semua orang bisa main game. Semua orang bisa main game, aku juga bisa main game tapi bisa di streaming. Tapi yang bikin dia beda adalah dia lucu, dia entertaining. Sama dengan ada beberapa content creator yang dari luar, misal iShowSpeed gitu. Dia kenapa ditonton sama orang? Karena dia lucu. Karena konten dia beda sama orang lain gitu. Sebenarnya ads juga bisa, tapi kalau misalnya kita
mengiklankan sesuatu tapi kita yang nggak ada personality, kita yang nggak Ya, ditonton betul orang juga nggak sih. lucu, Betul. ya basi gitu. Iya sih. Iya, benar. Jadi sebenarnya apa interestnya, interest yang dibangun gitu ya. Gitu loh. Benar. Nah, menurut aku yang penting itu karena apa, Gen Z ini sukanya gimmick. Gen Z Betul. suka banget gimmick gitu. Gimmick depan kamera yang lucu-lucu, aneh-aneh gitu, kita demen. Mm-mm. Yang aneh-aneh itu kita demen. Nggak tahu kenapa Absurd ya. gitu. Kayak apa, aku soalnya suka banget sama ini content creator Coach Justin. Mm-mm. Dia ngomongin bola, tapi yang bikin dia beda apa? Kalau marah lucu. Bukannya Iya. serem ya, tapi lucu. Tapi lucu gitu. Dia kalau lagi ngomongin bola kadang-kadang suka lucu. Opini-opininya bagus, tapi yang bikin aku nonton dia apa Fun ya? karena lucu, karena fun. Iya sih. Dan dia analisa sebuah permainan tuh ya dengan cara dia, dan itu seru gitu. Walaupun dengan cara ngomong dia yang kayak agak lambat gitu, tapi ya karena ya seru. Unik ya. Unik ya, benar-benar. Gitu. Padahal dia juga orangnya nggak yang nonton gue ya, nonton dia. Padahal dia nggak pernah nyuruh subscribe, nggak pernah nyuruh apa. Tapi diri sendiri banyak yang nonton. Iya Nah, juga. itu ada power of personality Iya, ya. betul. Nah, Jadi gitu. memang mungkin ads itu ya bagian dari apa yang tadi Al sampaikan. Gimana juga ya, mungkin personality si content creator itu memang paling utama, tapi disupport dengan ads, dengan bawel di semua platform dan lain-lain gitu ya. Gitu. Kenapa aku nanya ini? Karena akhir-akhir ini tuh Mas Baja banyak banget kasus-kasus yang viral gitu kan, banyak viewsnya, tapi untuk kasus-kasus yang bisa dikatakan kayak apa sih, nyeleneh gitu misalnya kan, atau nyari-nyari sensasi gitu. Kayak kemarin tuh yang apa, yang mobil masuk jalur busway misalnya kan banyak viewsnya. Betul. Tapi apakah itu salah satu trik juga? Ya sebenarnya pilihan sih ya. Kan banyak juga konten kreator yang akhirnya bermasalah dengan hukum ya, Nurul. Kayak waktu itu ada yang bikin prank tapi ngasih sampah. Dia ngasih kado ke orang, ternyata dibuka kadonya sampah. Itu kalau nggak salah konten kreator dari Bekasi waktu itu ya. Tanpa mendeskripsikan Bekasinya gitu. Tapi memang asalnya dari sana. Waktu itu akhirnya berurusan dengan polisi. Nah, yang kayak gini sebetulnya kan menaikkan viewer sebetulnya. Gimmick yang tadi Al bilang, gimmick ini. Cuman kalau ke arah negatif kayak begitu kan jadi nggak elok lah gitu. Etikanya gimana sih, masa ngasih orang sesuatu dibuka sampah. Nah, walaupun sensasional, viral, tapi viralnya negatif kan gitu ya. Kayak gitu sih Nurul sebenarnya. Tergantung ya kita mau viral karena apa. Mau ngegorengnya gimana nih gitu kan. Gitu. Ya kan pandangan orang beda-beda ya Mas ya. Bener. Oke. Gitu. Nah ini terakhir nih Mas Baja, yang buat acara kita ke depannya sebagai kreatif digital dan mandiri dan konten creator Gen X. Harapan Mas Baja deh untuk acara yang dekat ini. Ya, yang pasti karena memang untuk digital platform Yayasan dan Mandiri itu memang kebanyakan aku yang mencoba menuangkan ide-idenya, mengembangkannya dan bersama teman-teman di Meta Mantra itu harapannya lebih bisa tersosialisasi sih. Artinya semenjak sosial media Yayasan dan Mandiri aktif mulai Januari kemarin, itu cukup bagus, impactful lah gitu. Artinya sekarang banyak koperasi-koperasi mulai follow, desa-desa yang disupport oleh Yayasan dan Mandiri juga mulai banyak yang follow. Udah bisa melihat aktivitas-aktivitasnya. Nah, kalau balik ke harapan dengan acara tanggal 8 nanti, harapannya pastinya Bukit Soeharto sebagai tempat wisata akan menjadi lebih dikenal, itu yang pasti. Kemudian aktivitas-aktivitas kita berkaitan dengan desa-desa yang sedang dibangun, termasuk juga ekonomi kreatifnya, ya, juga hasil-hasil karyanya, UMKM-nya, itu bisa lebih dikenal. Jadi harapannya dengan acara ini kita bisa memperkenalkan lagi tempat-tempat yang memang sudah didukung oleh Yayasan dan Mandiri. Jadi ya kita start dari kemarin kita di Baduy, Desa Cirinten, kemudian kita sekarang ke Bukit Soeharto dengan adanya peresmian patung di sana nanti, dan pastinya akan keliling lagi ke tempat-tempat lain yang memang potensial mau diangkat dieksplor. Betul gitu. Oke. Sekarang ke Al nih, harapan kamu buat Gen Z seperti apa? Berat ya. Harapan buat Al, ini tempatmu bersuara Al. Harapan aku untuk Gen Z adalah lebih percaya diri. Lebih percaya diri untuk ngungkapin diri sendiri. Jangan peduli kata orang lain gitu. Jangan dengerin kata orang lain.
Karena kebanyakan kita kalau misalnya mau ngomong itu terlalu mikirin kata orang lain gitu. Sedangkan orang lain juga mikirin diri mereka sendiri gitu. Jadi ya lebih beropini aja sekarang sih gitu. Dan cari tahu kalau misalnya ada sesuatu di sosial media, cari tahu. Sekarang tuh kadang Gen Z cuma telan mentah-mentah gitu. Betul. Nah, kadang tuh kita sekarang teman-teman kita tuh masih kalau ada berita apa ditelan mentah-mentah, padahal itu belum tentu kredibel informationnya, walaupun dari sebuah media di Instagram gitu, misalnya artikel lain ada gini gitu, oh langsung aja gitu apa di ini mentah-mentah, padahal itu medianya bukan bukan kredibel, nggak source-nya nggak kredibel gitu. Sedangkan kalau misal cari di Google atau cari di media lain yang lebih kredibel, nggak kayak gitu faktanya gitu. Nah, aku tuh pengen Gen Z itu lebih lebih fact checkingnya tuh lebih lebih bagus lah gitu. Dan jangan telan mentah-mentah. Sama jangan FOMO. Teman-teman ini Itu udah penyakitnya Gen Z deh. suka FOMO. Nah, itu FOMO itu kadang ya agak ngeselin. Tapi ya gimana gitu. Tapi kalau FOMO at least respect gitu. Jangan cuma ikut-ikutan, abis itu pas abis ikut-ikutan ngata-ngatain kayak kemarin Timnas. Iya betul. Nah, itu kan Timnas kemarin kan banyak yang nonton kan, terus banyak juga yang FOMO. Nah, yang FOMO ini ngata-ngatain pemain Timnas, sedangkan ya nggak gitu caranya memotivasi pemain sendiri, nggak kayak gitu, kritis tuh nggak kayak gitu. Tuh. Oke, ini tujuannya sih biar nggak gampang terprovokasi ya Al ya. Jadi harus fact checkingnya harus benar-benar. Apalagi Gen Z ini anak-anak tipe-tipe generasi yang gampang tergiring opininya gitu. Gitu. Overthinking. Iya betul, OPT gitu. OVT ya kan? Iya. Betul. Oke, terima kasih banyak ya Mas Baja. Sama-sama loh, dan Nurul. Al juga sukses buat semua project-project Mandiri ya Mas ya. Abis ini next Nextnya lagi pasti ada lagi program-program seru. Sukses juga buat Baja, kuliahnya, sekolahnya, pendidikannya sukses ya Baja. Kok Baja sih? Sorry. Sorry ya Al. Iya, sekolah lagi. Kuliah lagi. Dan juga DFM Mania yang nonton kita di live, nanti juga tayangan ulangnya kita post di YouTube kita juga nih Mas di @1034DFM. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share juga. Terima kasih banyak DFM Mania. Kita semuanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.